Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa pemilik hidup kami bersyukur malam hari ini dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mau mengampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur untuk karya Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, membasuh kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami. Malam hari ini, dalam sejenak waktu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu kami diajarkan firman-Mu, kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat 16. Ketika orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat heran itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai
hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberitakan kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Jangan lupa, kita hanyalah pewarta Kristus. Seorang pemuda diberikan tugas oleh atasannya untuk membagikan uang dan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ketika melaksanakan tugas itu, orang yang menerima bantuan itu memandang pemuda itu dengan penuh rasa syukur, bahkan hendak memberi hormat kepadanya. Sayangnya, ketika orang itu hendak memberi hormat, pemuda itu menolak dengan mengatakan, "Maaf, saya hanyalah menjalankan tugas dari atasan saya untuk memberikan bantuan ini." Kita hanyalah pewarta Kristus. Pewarta Kristus adalah orang yang mewartakan atau memberitahukan, mengabarkan siapa Kristus dan karyanya bagi manusia, serta menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan memberitakan tentangnya. Melalui bacaan kita pada hari ini, seorang pewarta tampil di hadapan orang banyak, yakni Petrus dan Yohanes. Ketika orang banyak terkesan dan takjub oleh mujizat yang mereka lakukan, bahkan orang banyak bersiap memuji Petrus dan Yohanes, maka dengan cepat Petrus menengahi dan mengalihkan rasa hormat orang banyak itu kepada Kristus. Sebab apa? Petrus dan Yohanes sadar bahwa mereka hanyalah alat untuk mengadakan mujizat itu. Kesempatan itu juga tidak digunakan oleh Petrus dan juga Yohanes mencari popularitas, tetapi justru menjadi kesempatan kepada mereka untuk memberitahukan bahwa kuasa yang mereka gunakan atau memampukan mereka untuk melakukan mujizat itu hanyalah kuasa Kristus, sehingga orang-orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Bahkan Petrus pun mengingatkan mereka untuk bertobat
dan mereka mendapat penghiburan ketika Kristus datang. Mewartakan tentang siapa Kristus adalah anugerah bagi kita. Sehingga di dalam pemberitaan tentangnya itu bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Dia. Mari kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan. Pakai menjadi alat untuk mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Oleh karena itu ingat, saudara dan saya hanyalah pewarta. Jangan sekali-kali mencuri atau mengambil alih kemuliaan atau kuasa Allah yang olehnya saudara dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita hanya pewarta, hanya Kristuslah yang berkuasa. Oleh karena itu saudara-saudara, jadilah pewarta Kristus dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati, dan teruslah menyatakan kehendak Bapa kepada semua orang. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami sebagai pewarta dari Kristus Yesus. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami mengambil bahagian dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan pemberitaan, dan kami mengambil alih kemuliaan-Mu Tuhan, bahkan kehebatan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami pernah berlaku atau berpikir demikian. Yang kami agungkan hanyalah Engkau, yang kami puji hanyalah Engkau. Kami ini hanyalah alat atas perkenan-Mu Tuhan. Kerinduan kami malam hari ini, jadikanlah keluarga kami sebagai alat untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Agar dunia ini juga mengenal kasih-Mu. Agar dunia ini juga dapat mengenal kebaikan. Malam hari ini kami berdoa. Berkatilah keluarga kami. Cukupkanlah segala kebutuhan hidup kami. Baik itu apa yang kami makan dan minum, kami pakai. Dan juga untuk anak-anak kami pergunakan. Dalam rangka meraih atau menggapai cita-cita yang telah mereka tetapkan. Di tengah jemaat ini juga Tuhan, beberapa saudara kami sudah lanjut usia dan bahkan ada yang sakit. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan menyembuhkannya. Demikian juga saudara-saudara kami yang sekarang ini tidak tinggal bersama dengan istri dan anak. Entah karena pekerjaan, pendidikan, tetapi sekiranya itu terjadi karena perselisihan, ampuni kami Tuhan. Kami berinisiatif untuk berbalik kembali, untuk menikmati kasih dan kebaikan-Mu
di dalam keluarga kami yang rukun dan tentram. Bapa berdoa mendoakan saudara kami yang berduka, hiburkan. Saudara kami yang sedang susah hati sekarang, kami berdoa Tuhan kuatkan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini mendoakan bangsa, negara kami, pemerintah kami, semua perusahaan bidang usaha yang ada di kota ini, kiranya semuanya berlangsung dalam kondisi dan juga keadaan yang stabil. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan saudara kami yang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan kuasa-kuasa dosa dalam hidupnya. Berikan mereka kemenangan. Tuhan, kami bersyukur bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya dan juga usia pernikahan mereka. Pada malam hari ini kami sebut di dalam doa saudara kami Anastasia Rafael Payungallo, Yanti Murtiningsi, Ben David, Ibu Marta Serang, dan Ibu Rita Pare Pasorong. Demikian juga saudara kami yang mengucap syukur atas pertambahan usia pernikahannya, Bapak Octavianus Ramba dan Ibu Aryani Barung Tombi. Tuhan, biarlah saudara kami ini bersukacita di tengah pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahannya. Jaga kami jika kami istirahat malam hari ini Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai malapetaka. Biarlah oleh sayap pengasihan-Mu kami dinaungi oleh pemeliharaan. Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengajar
Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.